Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tenda Misteri. Raka, seorang mahasiswa pecinta alam, mengajak 4 temannya, Dina, Yoga, Wulan, dan Farid, untuk menjelajah hutan di daerah terpencil Jawa Barat yang belum banyak dijamah manusia. Mereka mendengar desas-desus tentang sebuah kampung tua yang tak tercantum di peta, katanya hanya muncul bagi orang tertentu. Meski warga setempat memperingatkan untuk tidak masuk terlalu jauh, rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Di hari ketiga perjalanan, mereka kehilangan arah. Kompas tak berfungsi, GPS blank, dan jalan yang mereka lalui seakan berputar-putar di tempat yang sama. Saat malam turun, mereka menemukan perkampungan kecil yang sepi tapi tampak terawat. Rumah-rumah kayu berjajar rapi, lentera menyala temaram, tapi tak ada satupun orang terlihat. Mereka memutuskan menginap di salah satu rumah kosong. Malam itu, suara gamelan terdengar samar, seperti berasal dari kejauhan. Dina melihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di luar jendela, menatap tajam. Tapi saat diperiksa, tak ada siapa-siapa. Pagi harinya, warga kampung mulai muncul, tapi mereka semua berpakaian kuno seperti dari zaman kolonial. Mereka tersenyum ramah, tapi pandangannya kosong dan datar. Salah satu pria tua berkata, "Kalian sudah ditunggu." Kampung itu bernama Kampung Taraje, dan menurut kepala kampung, mereka terpilih untuk datang ke sana. Namun, setiap kali mereka mencoba keluar dari kampung, mereka kembali ke tempat yang sama, seperti terperangkap dalam lingkaran. Wulan mulai mengalami kerasukan. Tubuhnya kaku, matanya melotot, mulutnya berbicara dalam bahasa Sunda kuno yang tak mereka mengerti. Dari mulutnya keluar kalimat aneh, "Mereka harus tinggal. Waktunya sudah tiba." Satu persatu mereka mulai melihat hal-hal mengerikan. Yoga melihat bayangan dirinya tergantung di pohon. Farid menemukan kuburan dengan nisan bertuliskan nama mereka sendiri, dan Raka mendengar bisikan yang memanggil namanya dari sumur tua. Setiap malam, sosok perempuan berpakaian putih dengan wajah rusak mendatangi rumah mereka. Ia menangis sambil mencakar dinding, lalu menghilang tepat sebelum subuh. Raka akhirnya menyelinap ke rumah kepala kampung. Di ruang bawah tanah, ia menemukan tumpukan tulang belulang dan buku tua berisi mantra. Di sana tertulis bahwa kampung itu sebenarnya sudah hancur ratusan tahun lalu akibat wabah, tapi penduduknya melakukan pesugihan untuk hidup abadi dalam dunia lain. Namun agar kekuatan itu bertahan, mereka harus mengorbankan 5 jiwa hidup setiap 30 tahun. Raka sadar, mereka adalah persembahan berikutnya. Dina dan Farid menghilang secara misterius. Wulan tewas setelah melompat ke sumur sambil tertawa histeris. Raka dan Yoga memutuskan kabur lewat hutan dengan membaca doa dan membakar benda-benda yang mereka bawa dari kampung tersebut. Setelah berlari selama berjam-jam, mereka akhirnya menemukan jalan besar dan diselamatkan oleh seorang warga. Namun, saat mereka menceritakan tentang Kampung Taraje, warga itu pucat. Kampung Taraje itu desa mati. Semua penduduknya sudah dikubur sejak 1901. Raka dan Yoga pun saling menatap. Mereka membuka tas, dan menemukan bekas ukiran tulisan di tangan mereka. "Kalian akan kembali. Kampung ini menunggumu." Sudah 2 minggu sejak kejadian itu. Raka dan Yoga dirawat di rumah sakit karena kelelahan dan trauma. Tapi sejak kembali, Raka mulai bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah kampung Taraje yang kini dipenuhi api, suara jeritan, dan sosok-sosok hangus berdiri mengelilinginya. Setiap bangun, ia mendapati tanah di bawah tempat tidurnya basah, seperti bekas tanah kuburan yang basah kuyup. Yoga, yang sebelumnya lebih tenang, tiba-tiba ditemukan tewas di kamarnya. Lidahnya tergigit, matanya terbuka lebar, dan tangannya mencakar dinding. Di dinding itu ada tulisan samar. Tidak ada yang boleh pergi. Setelah kematian Yoga, Raka merasa ada yang selalu mengikutinya. Bayangan perempuan rusak yang dulu muncul di jendela kini sering muncul di kaca kamar mandi, di balik pintu, bahkan di cermin mobilnya.
Ia mencoba merekam kehadiran makhluk itu, tapi setiap rekaman hanya menampilkan dirinya sendiri dengan wajah yang bukan wajahnya. Ia mencoba mencari informasi lebih lanjut tentang Kampung Taraje. Seorang dukun tua berkata, kampung itu bukan lagi bagian dari dunia manusia. Kalau kau sudah menginjak tanahnya, separuh jiwamu sudah dikubur di sana. Dukun itu menyarankan ritual penutupan, tapi memperingatkan, kalau ritual gagal, arwah yang terikat akan menjemput semua bagian jiwamu. Raka nekat melakukan ritual penutupan di malam Jumat Kliwon. Ia pergi ke hutan tempat pertama kali menemukan kampung tersebut, membawa dupa, bunga 7 rupa, dan kain kafan seperti yang diminta. Saat ritual berlangsung, angin mendadak kencang. Suara gamelan terdengar dari segala arah. Tanah di bawahnya merekah, dan tangan-tangan busuk meraih kakinya, menariknya masuk ke tanah. Ia berteriak, membaca doa sekuat tenaga. Tiba-tiba semua menjadi hening. Gelap, ia pingsan. Saat sadar, ia berada di pinggir jalan. Ditemukan oleh seorang pengendara, tapi saat melihat kaca spion mobil, bayangan Raka tidak terlihat. Kini, Raka tinggal sendiri. Tapi rumahnya mulai berubah. Dinding rumahnya jadi lembab, seperti rumah-rumah kayu di Kampung Taraje. Malam hari, terdengar suara orang berjalan dengan sandal kayu di lantai kayu yang seharusnya bukan kayu. Dan setiap pukul 2 dini hari, suara gamelan kembali terdengar. Satu malam, ia melihat keluar jendela. Kampung itu ada di halaman belakang rumahnya. Orang-orang dari Kampung Taraje berdiri di sana. Diam, menatapnya, dan suara kepala kampung terdengar menggema di kepalanya. Kau tidak pernah keluar, Raka. Kau hanya dibebaskan, untuk membawa kami ke dunia mereka. Sejak itu, banyak orang hilang di daerah tempat Raka tinggal. Kampung Taraje tak pernah ditemukan lagi di peta manapun. Tapi kadang, di malam tertentu, jika kamu berada di tempat sepi, dan mendengar suara gamelan, jangan pernah menoleh ke belakang. Karena Kampung Taraje sedang mencarimu. Dan mereka tak suka ditolak. Sejak malam ia melihat Kampung Taraje muncul di halaman belakang, Raka tidak pernah lagi tidur. Kalaupun ia memejamkan mata, ia tak bermimpi, melainkan menyaksikan kenangan orang lain. Ia melihat Wulan yang melompat ke sumur, Dina yang diseret oleh wanita berambut panjang, dan Yoga yang memohon ampun sebelum dicabut jiwanya. Lalu ia mulai melihat masa depan, tapi bukan masa depannya. Ia melihat wajah-wajah asing, orang-orang yang belum ia kenal, semua menangis di Kampung Taraje, berlutut, dan terbakar hidup-hidup. Dan dari balik kabut, terdengar suara lirih. Bawa mereka, atau kau yang kami ambil kembali. Raka sadar, ia kini menjadi penjembatan, perantara, pembuka gerbang antara dunia nyata dan dunia kampung gaib. Beberapa minggu kemudian, sebuah kabar viral menyebar, 5 mahasiswa hilang di hutan saat melakukan ekspedisi kampus. Lokasi terakhir mereka, sama persis dengan tempat Raka dulu tersesat. Berita menyebutkan jejak mereka berhenti di tanah datar yang aneh, tak ada bekas kaki keluar, hanya masuk. Salah satu dari mereka sempat merekam video terakhir sebelum sinyal hilang. Dalam video itu, mereka mendengar suara gamelan, dan ada seseorang di kejauhan, melambaikan tangan. Itu Raka, dengan wajah pucat, mata kosong. Tapi ia sudah hilang sejak lama. Cerita kembali ke sudut pandang Farid, satu-satunya yang belum diketahui nasibnya secara pasti. Ternyata Farid masih hidup, bersembunyi di pesantren, menjauh dari teknologi, mencoba menyucikan diri. Tapi setiap malam, ia memimpikannya pintu kayu tua. Di balik pintu itu, terdengar suara ratusan orang menangis. Ia tidak pernah berani membukanya. Sampai suatu malam, ia mendengar suara yang familiar. Farid, temanmu menunggumu. Raka ingin bicara. Dengan tubuh gemetar, ia membuka pintu mimpi itu. Dan di sana, Kampung Taraje terbuka sepenuhnya. Dan pagi harinya, Farid tak pernah bangun lagi. Sekarang, banyak orang mulai bermimpi tentang kampung tua yang asing. Kampung dengan rumah kayu, lentera temaram, dan suara gamelan dari kejauhan. Banyak yang mulai melihat perempuan berambut panjang di ujung lorong, atau mendengar suara orang berjalan di lantai kayu meski rumah mereka berporselen. Dan setiap mimpi itu, selalu ada satu hal yang sama. Raka berdiri di tengah kampung, menatapmu, lalu berkata, "Selamat datang, kau akhirnya tiba."